Oke, Pak. Oke, buat Pak Gio, apa nih Pak yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Dipersilahkan. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya sama Pak Sama-sama, Handian Artiaga. sama-sama Pak Karena tidak Giovanni. semua orang mau karena tidak semua orang mau meluangkan waktu dan memberikan ilmu secara cuma-cuma. Itu sangat saya appreciate. Ya, untuk selanjutnya saya bertanya Pak terkait uh, tahapan rekrutmen terlebih dahulu kali ya Pak ya. Iya, Nah, apa tuh Pak? sebenarnya kalau tahapan rekrutmen terlebih dahulu itu kan memang itu tergantung dari semua perusahaan ya, peraturannya kan Pak ya. Ada yang langsung interview, ada yang langsung pakai tes tes dulu. Tapi sebenarnya tahapan uh, yang yang general itu seperti apa ya Pak? Oke, Rules-nya. oke Pak. Baik. Ini saya akan coba jawab dari sudut pandang user. Saya bukan HR, saya user ya Pak. Saya kasih Ya, disclaimer dulu nih, gitu. Jadi memang benar Pak bahwa nanti secara praktek terkait dengan tahapan rekrutmen itu menyesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Ada yang simple, ada yang enggak. Nah, masing-masing perusahaan ini juga akan bergantung pada pertimbangan mereka. Mulai dari kompleksitasnya, jumlah orang untuk direkrut sekali rekrut, kemudian jabatan orang yang akan direkrut gitu. Sehingga ada yang komplit, ada yang enggak ada. Kok di sana saya ngalamin ini, di sana enggak, dan lain-lain. Bahkan di satu tahap yang sama pun misalkan saya menghadapi psikotes. Di sini psikotesnya soalnya begini, di sana begini. Saya menghadapi interview, di sini pertanyaannya ini, di sana ini nggak ditanyain dan lain-lain. Tapi tetap kita sebenarnya secara umum untuk tahapan rekrutmen jelas ya Pak ya. Nomor satu adalah publish info locker. Jadi hmm. dari semua itu locker itu akan dipublish sesuai dengan ya kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Setelah itu nanti akan ada filtering dulu. Bahasa simpelnya itu administrasinya dulu, seleksi administrasi dari berkas yang dikirimkan. Itu adalah seleksi awal untuk meyakinkan bahwa kalau hanya dari dokumen saja Anda cocok kok untuk posisi ini. Oke, next, lanjut gitu. Jadi administrasi udah tuh. Nah, setelah administrasi ini biasanya akan ada psikotes dan interview HR. Psikotes dan interview HR ini kadang saling bertukar-tukar begitu. Walaupun kebanyakan nanti Anda akan menemukan psikotes dulu, baru interview HR, semacam itu. Ini juga sama, psikotes itu nanti toolsnya macam-macam. Alat psikologi kan tergantung ya Pak, yang mau diukur mulai intelijensi Anda, kepribadian Anda, dan sikap Anda kemungkinan gitu. Nanti kalau Ya. berinteraksi dengan banyak hal, dengan tekanan, dengan deadline, dengan orang, dan lain-lain. Kayak gitu. Dan akan ada interview HR. Interview HR itu sebenarnya untuk apa? Menanyakan 3 poin. Satu, mengetahui info baru yang dari tahap sebelumnya belum terukur. Yang kedua, Oke. mendalami informasi yang udah kita peroleh. Barangkali dengan ditanya, kita akan tahu lebih luas atau lebih dalam soal Anda. Kayak gitu. Dan yang ketiga, jelas untuk mengkoreksi pendapat kita soal Anda. Maksudnya mengkoreksi itu begini. Tadi di awal seleksi administrasi, menurut kita kalau dari dokumen ini Anda cocok. Oke, lanjut. Menurut kita dari hasil psikotes dan yang kemarin itu nyambung. Oke, lanjut. Gitu terus. Jadi tiap tahap tuh Anda pasti akan dievaluasi dan pasti nanti akan mengerucut gitu. Di sini setelah ada interview HR tadi, HR akan menggunakan semua info yang ada untuk apa? Dipertimbangkan dilanjut ke user. Semacam itu. User Hmm. ini bisa atasan Anda langsung, bisa atasan Anda tidak langsung, bisa keduanya. Interview user ini ada yang cuma satu user, udah selesai. Ada yang 2 user, nanti ada yang pakai sampai ke direktur atau owner, yang biasanya nanti Anda akan temui sebagai final interview gitu-gitu. Itu juga sama, itu lebih banyak kalau HR akan lebih menggali soal potensi Anda, kepribadian Anda, karakter Anda, psikologis Anda, gitu. Kalau user lebih ke praktikalnya, secara teknisnya kebanyakan ke arah situ. Nah, setelah ada info user, Hmm. biasanya nanti akan ada mulai ke tahap offering atau medical check up Oke. juga akan ada di sana. Tapi kadang ada sisipan juga yang disebut sebagai background check. Background check ini macam-macam. Kadang ada yang reference check, menghubungi kontak-kontak mantan atasan Anda, mantan dosen pembimbing Anda, kayak gitu. Pokoknya reference check. Terus yang lain juga misalkan ada yang
dari sisi kayak criminality check gitu, misalkan bener-bener detail dari lebih dari sekedar SKCK gitu. Mungkin nanti ada Ya, sosial media check kayak gitu. Nanti mungkin ada BI checking dan lain-lain. Itu nanti akan ada sisipan di situ dan kadang dideklar atau enggak, kadang mereka tinggal cari sendiri, tinggal kepoin sosmednya gitu ya Pak ya. Setelah itu nanti akan ada di tahap offering tadi. Di offering ini nanti lebih ke tanggung jawabnya ini, benefitnya ini, compensation and benefitnya ini. Anda kira-kira cocok nggak kayak gitu? Ini belum ke tahap tanda tangan kontrak ya, baru lembar offeringnya ya. saja. Nanti kalau udah kayak gitu, mungkin ada perusahaan yang ada medical check up tadi. Medical check up tetap ada yang di cover sama perusahaan, ada medical check up yang ditanggung sendiri. Dengan cara Anda pergi ke tempat medical check up sendiri, ya udah hasilnya tinggal nanti dikirim ke perusahaan gitu. Setelah itu baru nanti akan ada tanda tangan kontrak kayak gitu. Mungkin setelah itu ya tinggal live aja kayak gitu. Dan di situ biasanya kalau sekarang kan banyak yang pakai probation dulu dan lain-lain. Nah, Ya. kompleksitas dari ini adalah satu rangkaian utuh dari proses rekrutmen. Tapi ingat tadi, di satu tahap itu ada yang sangat berlapis. Ada yang orang psikotes itu cuma psikotesnya ini itu, ada yang psikotes berjam-jam. Interview juga sama Oke. gitu. Nah, itu adalah gambaran umumnya sih Pak terkait dengan tahapan rekrutmen begitu. Oke, baik Pak. Cukup jelas penjelasannya. Mhm. Untuk pertanyaan kedua ini, Mhm. mungkin uh, untuk pertanyaan kedua ini kayak berkaitan ya, Pak. Boleh, boleh. Berkaitan pertanyaannya. Yang pertama adalah uh, jadi gini, bagaimana kita bisa mengetahui HRD atau user itu tertarik dengan jawaban kita? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama sih Pak tahapan HRD itu untuk menyeleksi dari rangkaian interview kita? Ini yang menjawab itu Oke. seharusnya. Jadi kan ada yang HRD atau user yang ngasih tahu nih Pak, misalnya Anda tidak lolos gitu kan. Itu kan enak kan Pak ya. Kita nggak terlalu nggak terlalu gimana gitu. Tapi Berharap-harap ada yang membuatmu cemas gitu ya. iya, tiba-tiba ada HRD yang kapan ya? Udah 2 minggu, udah sebulan kok nggak ada ini gitu kan. Oke. Katanya nanti dikabarin. Oke. Asumsi. Jadi kan kita berasumsi kalau nggak ada dikabarin berarti kita nggak lolos. Ya, oke. Nah, gitu Pak. Oke, saya jawab dulu ya. Gimana ciri-cirinya kalau HR, user, perusahaan itu cocok dengan kita cocok dengan itu? Ya jelas ya, yang sifatnya mutlak adalah kita segera diterima. Kalau belum sampai diterima ya level 2 adalah kita otomatis lolos ke tahap selanjutnya. Ini yang sifatnya mutlak dulu. Ciri-ciri HR atau Oke. user yang setuju dengan kita, cocok dengan kita, ya kita diberi kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Tapi Oke. yang sifatnya lebih relatif, saya sebut sifatnya lebih relatif, yaitu tanda-tanda. Ini kan yang barusan ini kan tanda-tanda tapi yang sifatnya pasti. Nah, sekarang ada tanda-tanda yang sifatnya itu Aktif. relatif. Relatif itu bisa iya, bisa enggak. Dalam arti berharap boleh, jangan kepedean. Intinya begitu. Nah, ini Ya. biasanya apa? Ya. Akan muncul di satu tahapan interview, bisa. Jadi di interview tersebut, HR atau user tersebut tanyanya itu sampai detail, sampai lama, happy, memuji-memuji jawaban kita dengan cara-cara mereka sendiri, begitu. Bisa. Muncul-muncul pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya ke teman-teman lain kok cuma bentar, aku kok lama, terus sampai dalam, terus bahkan ada pernyataan kayak, tapi Anda nggak apa-apa kalau nanti bekerja secara commute mobile di beberapa kota gitu. Tapi Anda terbiasa kan begini, Anda biasa shift 3 gitu-gitu. Jadi kayak seolah-olah nawarin dan kita pede di situ. Boleh loh kita ada kepedean gara-gara durasinya lama, pertanyaan-pertanyaannya semacam itu juga muncul. Ya. Terus moodnya itu, suasananya tuh happy semacam itu. Kemudian apalagi kadang suka ada pernyataan, oh baik silahkan ditunggu ya, nanti kita tinggal sampaikan begini. Atau malah dalam tanda kutip itu nanti sifatnya sedikit curhat. Misalkan kayak, nanti kalau Anda diterima, nanti Anda akan mulai sekitar tanggal sekian, kemudian kita gini ya. Nanti biasanya akan di briefing gini. Ya boleh itu, kita anggap sebagai, wah ini udah tanda-tanda nih. Tapi ingat, jangan menganggap janji-janji yang sifatnya lisan itu adalah hasil final. Jadi sebelum Anda tanda tangan kontrak, jangan berhenti ngelamar-ngelamar kerja. Hanya karena Anda percaya dengan statementnya beliau. Beliau kayak udah meyakinkan, oh baik nanti saya kabari segera ya, beberapa hari lagi segera. Ternyata hilang gitu. Padahal kita berharap kayak situ. Gara-gara pernyataan itu, kita berhenti melamar kerja. Nah itu jangan sampai.
Harus tetap Oke. nge-send terus begitu. Nah, ini adalah sifatnya tanda-tanda yang sifatnya relatif. Jadi kayak kita jadikan itu sebagai motivasi atau optimisme kita terhadap tahapan rekrutmen tanpa menghentikan kita dari melamar-lamar kerja dulu. Itu dulu sih, Pak. Oke. Ya, ini terkait dengan pertanyaan pertama Anda tadi, yang sifatnya mutlak dan sifatnya relatif. Yang selanjutnya, berapa lama tahap rekrutmen itu sebenarnya bisa dijalankan? Gitu. Sebenarnya kan gini, Pak. Lama tidaknya itu tergantung dari kebutuhan. HR itu merekrut orang tidak hanya dalam tanda kutip itu dari HR-nya tuh punya ide sendiri gitu. Kan nggak mungkin ngerekrut kalau usernya nggak butuh orang gitu. Ya. Misalkan saya dalam posisi user, ada meeting macam-macam, sampaikan ke HR, minta tolong carikan sekian orang, kualifikasinya begini, gini, gini, gini. Kalau bisa per tanggal sekian udah bisa join ya gitu. Nah ini kan tergantung ngejar itu Pak gitu. Kalau nggak kekejar, nggak diminta, itu kan salah satu dari KPI Pak dari rekrutmen itu kan gitu untuk Ya. KPI-nya si HR ini sehingga rekrutmen itu akan berjalan durasinya sesuai dengan kebutuhan secara umum gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin gambaran secara umum, plus minus kan itu sekitaran plus minus sebulanan gitu kan ya Pak ya biasanya. Semua tahap kayak ini sini tambah 3 hari, ini seminggu, dari interview HR ke user nanti bisa 2 minggu. Bahkan kadang-kadang nggak sampai 2 minggu, tapi statement di akhir interview akan disampaikan, mohon ditunggu maksimal 2 minggu ke depan nanti akan Ya. kami sampaikan Benar. hasilnya gitu-gitu dan lain-lain. Nah itu ya memang semacam itu. Kenapa kok disuruh waktu nunggu 2 minggu? Satu, suka nggak suka, Anda itu akan dinilai dari apa yang tertulis. Jadi CV dan dokumen pendukung kan di awal Anda akan dinilai dari itu, termasuk hasil tes dan lain-lain. Dan itu membutuhkan waktu untuk memproses itu. Kenapa membutuhkan waktu? Ada yang kedua, suka nggak suka, Anda bukan kandidat tunggal. Anda akan dibandingkan dengan Oh. kandidat lain. Itu juga butuh waktu. Yang nomor 3, suka nggak suka, HR itu kerjaannya nggak cuma ngerekrut Anda. Dia pasti sudah ada kegiatan lain juga, dan itu pasti sudah disusun berdasarkan skala prioritas. Yang keempat, pada saat proses rekrutmen itu, tidak hanya bersinggungan dengan HR. Kalau mau naik ke tahap selanjutnya, ke tahap interview user, kan harus menyesuaikan jadwal usernya. Ya kan kita nggak tahu satu perusahaan sama perusahaan lain usernya gimana tingkat kesibukannya gitu-gitu. Bahkan yang ke belakangnya ada medical check up juga hasil medical check up Anda keluarnya berapa lama dan lain-lain juga tergantung dari tempat tersebut dan lain-lain. Sebenarnya itu faktornya itu semacam itu, Pak. Jadi itu yang akhirnya secara umum ya udah nunggu waktu sekitar 2 minggu tadi, semacam itu. Nah, pertanyaannya adalah apabila saya di akhir suatu tahap sudah disampaikan, entah lewat email, lewat WA, lewat telepon, atau lewat interview begitu, bahwa silahkan tunggu 2 minggu lagi, nanti akan kita kabari hasilnya. Boleh nggak setelah 2 minggu, kalau kita nggak ada kabar, kita follow up? Boleh, Pak. Kita punya hak untuk nanya Oh. itu. Kalau Anda memang sejak awal, di akhir interview dengan saya misalkan, saya sampaikan, baik Pak Gio, demikian interview HR dengan saya, mohon ditunggu waktunya 2 minggu lagi ya, akan kami sampaikan, maksimal 2 minggu lagi akan kami sampaikan hasilnya. Bapak langsung tambahin nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya, mohon izin untuk saya follow up secara berkala 2 minggu lagi ya Pak. Gitu. Apabila Bapak Oke. masih membutuhkan informasi tambahan terkait saya, dipersilakan untuk menghubungi saya melalui email atau nomor WA yang sudah Bapak simpan. Boleh, gitu. Jadi ada statement itu ya Pak Gio ya, begitu. Lalu kalau misalkan kita nggak dikasih kesempatan untuk bilang gitu, belum izin Ya. ibaratnya, boleh nggak kita follow up? Boleh banget. Itu adalah hak Anda. Tinggal sampaikan saja. Misalkan lewat email, email saja. Selamat siang, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian mengikuti tahap interview ini untuk PT ini, di PT ini untuk posisi ini. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen ini bagaimana ya? Atau mohon informasi terkait update hasil tes tersebut bagaimana ya, Pak atau Bu gitu. Atas update informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim begitu. Anda punya hak untuk bertanya gitu. Nah, perusahaan punya hak untuk menjawab atau enggak juga. Begitu. Makanya tadi menyambung ke kalimat Bapak bahwa enak ya kita ya kalau ada yang nggak lolos ya disampaikan, kalau lolos disampaikan biar kita nggak harap-harap cemas. Betul. Tapi secara praktek nggak semua perusahaan melakukan itu. Gitu. Jadi nanti kalau Anda tahu bahwa saya tuh pengen diperlakukan begini sebagai seorang job seeker, ada hasil bagus atau enggak, lolos atau enggak, saya dikabari. Ya sudah, nanti kalau misalkan Bapak nanti ada di industri, Bapak tinggal perlakukan job seeker sebagaimana Bapak ingin diperlakukan gitu aja. Tapi kalau kita mengontrol orang-orang tadi, kita nggak bisa, Pak.
ya kan? Karena kita nggak tahu tadi skala prioritas dari masing-masing HR atau usernya tadi. Ada perusahaan yang rekrutmennya offline, kalau nggak cocok, itu dokumennya tuh dibawa pulang, boleh diambil lagi. Banyak tuh di pabrik-pabrik begitu. Jadi kan ngelamparnya secara langsung ke pabrik begitu, kalau nggak ini boleh diambil lagi dokumennya. Tapi kan ada yang nggak gitu, ada yang dokumennya langsung dimusnahkan dan lain-lain. Nah ini balik lagi terkait dengan fleksibilitas cara rekrutmen perusahaan-perusahaan tersebut, Pak. Begitu, kurang lebih. Semoga sudah terjawab atau mungkin ada tambahan lagi boleh. Mungkin Oke. ada tambahan. Yang lebih ini Pak, kalau terkait interview itu kan kita harus suara saya terjeda Ya, nggak? sudah terdengar lagi, Pak. Tadi sempat hilang. Bagaimana, Pak? Terkait interview? User maupun HRD ya Pak ya. Nah, bagaimana kita selain mempersiapkan diri ya Pak, bagaimana kita uh, menyusun kata-kata, apakah kita harus pelatihan, itu tugas pribadi kali ya Pak ya, kalau misalnya enaknya gimana mencatat atau mendengar atau belajar dari itu kali ya Pak ya, kalau mau menjawab kayak gitu ya. Tapi seringkali saya tuh ketahui, saya harus jawab apa ya terkait pertanyaan untuk 10 tahun ke depan, kamu akan, jika kamu diterima di perusahaan ini, kamu mau ngapain 10 tahun Pak, biasanya kan 5 tahun kan, seakan-akan saya tuh udah dikasih range terlalu panjang, itu salah satu. Kemudian apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang saya baru-baru dengar gitu sih Pak, karena mungkin ada beberapa perusahaan yang memang pertanyaannya sama-sama gitu kan. Kenapa kamu memilih perusahaan? Mengapa saya harus memilih Anda sebagai salah satu karyawan? Gitu Kak. Cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu yang baik dan benar. Dan sikap kita pada saat menanggapi sikap duduk ya Pak. Ini kan perlu juga Pak ya, kayak etik gitu kan. Ya, kalau saya ini kadang kayak gini Pak. Nah, kan saya bingung Pak. Jadi kan apakah itu sangat berpengaruh dengan hasil atau penilaian dari HRD? Ya, saya jawab dulu satu-satu ya Pak ya. Bahwa pada saat kita Ya, interview itu, kita bisa belajar dulu bahkan belum menghadapi interview tersebut. Belajarnya oke. itu tadi, ya, interview itu adalah penyampaian informasi secara lisan. Artinya, Bapak bisa membreakdown yang dilakukan dari dua hal itu. Belajar terkait informasi dan belajar terkait dengan penyampaian secara lisan. Belajar soal informasi itu intinya ngasih makan ke sini. Riset, Gitu. ya kayak gitu. Nah, kalau yang ini penyampaian secara lisan ngasih makan ke sini, simpelnya gitu. Jadi Ya, biar oke. biar mulut bisa mengikuti kecepatan otak, simpelnya gitu. Nah, apa yang dikasih ke Oh, sini yang harus kita latih? Riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar, pahami dokumen yang Anda kirimkan, CV dan yang lain-lain. Dan yang keempat, pelajari pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Jadi kalau ada pertanyaan interview Anda belum familiar, cari sumbernya dulu. Di luar sana banyak orang yang sudah menghadapi interview secara sukses dan berbaik hati untuk berbagi tips dan trik terkait dengan ini loh, saya pernah ditanya pertanyaan begini, saya kasih masukan nih, nanti kalau ditanya gini begini ya gitu. Anda bisa cari di internet, ada banyak. Anda belajar dari channel saya, bisa buka playlist tes interview. Silahkan dipahami di situ. Itu kalau semua itu nanti Anda kuasai, harapannya adalah meminimalisasi kemungkinan Anda gagal gara-gara gagal jawab. Karena belum familiar, baru tahu, baru denger, itu kan kesini semua. Gitu. Tapi kita nggak bakal bisa jago interview kalau kita belajarnya cuma baca, nonton, gitu. Kita harus praktek, karena tadi penyampaian informasi secara lisan dibagi jadi dua, informasi dan penyampaian secara lisan. Nah, kalau informasi kita udah kuat, sekarang penyampaian secara lisan ini tetap hubungannya sama menaikkan jam terbang untuk praktek. Praktek apa? ya. Latihan ngomong.
Nah, masalahnya walaupun penyampaian secara lisan, Anda ada wujudnya. Jadi yang dinilai tidak hanya isi yang disampaikan, tidak hanya komunikasi verbal, ada yang non-verbal. Sehingga kalau Anda pengen praktek ngomong, pelajari tuh unsur-unsur komunikasi secara verbalnya. Mulai dari diksinya, ngomongnya ada intonasinya, dan lain-lain. Jadi enak gitu, mendengarkan dari hal yang umum ke khusus, khusus ke umum, gitu-gitu enak. Terus runtut, begitu kronologis, gitu-gitu enak gitu. Paradigma juga enak kayak gitu, Pak. Itu dari sisi verbalnya. Mungkin nanti dari sisi non-verbalnya, mulai dari eye contact, ekspresi, gesture, postur, dan lain-lain. Termasuk noise-noise yang ada di sekitar kita kan harus di apa namanya? Tanggulangi, karena namanya komunikasi baik verbal atau non-verbal pada saat kita ngobrol begini kan ada yang namanya unsur-unsur umum komunikasi, Pak, gitu. Jadi harus ada pembicara, pendengar, informasi, media penyampaian, feedback, noise, gitu-gitu. Jadi gangguan-gangguan noise-noise nggak penting tuh harus dihilangkan. Kalau online, berarti dari sisi visualnya, dari sisi audionya, dari sisi koneksi dan perangkatnya, dan lain-lain. Kalau Anda bertemu langsung, mulai dari pakaian yang Anda kenakan, rapi, wangi, bersih, nggak bau, nggak kotor, gini gitu. Dokumen juga sama gitu. Karena itu adalah memunculkan kesan-kesan tadi. Nah, tadi kalau kita hubungkan dengan pertanyaan Bapak terkait dengan apakah cara duduk, cara begini, begini sangat berpengaruh. Kalau disebut berpengaruh, iya. Kalau sangat enggak. Karena semuanya itu sama-sama penting, Pak. Kalau sangat itu kan menonjol nih Oke. dibandingkan yang lain. Tapi semua ini tuh satu kesatuan. Anda akan dinilai sebagai satu kesatuan yang utuh pada saat menjawab pertanyaan interview, begitu. Sehingga apa? Di sini mampu menjawab interview dengan baik, nggak cukup. Harus bisa menimbulkan kesan yang lebih dibandingkan kandidat lain. Balik lagi ke yang tadi kita sampaikan. Suka nggak suka, Anda akan dibandingkan dengan kandidat lain, semacam itu. Jadi silahkan dipelajari Oh, ulang kayak begitu, Pak. Nah, untuk cara prakteknya, Anda punya gaya belajar sendiri, begitu ya. Yang penting tuh naikin jam terbang ngomong sambil tetap riset, nonton, begitu-begitu. Nah, nanti terkait pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, itu Anda harus survive dulu di situ. Karena kan itu bisa dipelajari dulu. Nah, cara pelajarinya tadi, pahami nih, kenapa pertanyaan ini ditanyakan, apa yang hal-hal yang boleh disampaikan untuk menjawab, apa yang nggak boleh, cara menyampaikannya gimana. Kalau aku nggak sengaja salah ngomong, belokin ke jalan yang bener lagi gimana. Itu dilatih saja. Sambil ditulis nggak apa-apa, sambil ditanyakan ke teman-teman yang tahu, boleh banget begitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh tadi. Apa yang akan Anda lakukan 10 tahun ke depan? Ini sebenarnya kan pertanyaan yang menguji. Nomor satu, kesiapan Anda ngelamar di sini tuh hanya sekedar pengen, asal klik, atau punya planning panjang. Perusahaan itu ngerekrut Anda kan bukan dengan niat saya rekrut dia biar dia tetap di sini selama 6 bulan aja, setahun aja. Kalau bisa sampai pensiun Anda di sini. Begitu. Yang nomor dua adalah pengen tahu Anda masuk ada planningnya enggak. Dan planningnya itu apakah sejalan dengan posisi yang Anda lamar. Begitu. Kalau ditanya apa rencana Anda 10 tahun ke depan, Anda langsung bilang, saya ingin menjadi pengusaha sukses yang memiliki banyak cabang usaha di bidang ini. Padahal Anda ngelamar kerja di suatu kantor misalkan, tapi Anda nggak menyinggung itu. Akhirnya kan ini cepat lambat resign nih, buat ngejar impian dia jadi pengusaha tadi, semacam itu. Nah kan dari awal sebelum Anda diterima aja udah kelihatan Anda cepat lambat akan resign, misalkan semacam itu. Nah di sini perusahaan ingin lihat bahwa Anda komit nggak, 10 tahun lagi itu Anda bisa bayangin nggak Anda masih di sini, gitu. Setelah Anda, oke, ini orang bisa di sini nih 10 tahun lagi. Terus dia mau ngasih kontribusinya tuh meningkat nggak? Kan perusahaan pengennya kalau Anda lama di sini, kontribusinya juga makin meningkat dong, Pak. Gitu. Jangan sampai Anda di sini setahun kontribusinya katakanlah 100 poin. ya. Masa tahun ke-10 juga 100, begitu. Anda sampaikan di sana bahwa di jawaban Anda itu harus mengandung unsur bahwa untuk memastikan bahwa Anda masih di sana, Anda jadi tambah hebat, dengan tambah hebat Anda ingin diberikan tanggung jawab lebih. Sehingga Anda bisa memberikan kontribusi lebih. Bahwa saya diterima di sampaikan saja bahwa gambaran saya 10 tahun lagi, contoh ini contoh aja ya Pak, bahasanya nanti disesuaikan dengan gaya komunikasi masing-masing. Jadi Bapak sampaikan saja bahwa gambaran saya 10 tahun lagi adalah saya akan menjadi salah satu leader di departemen ini,
di salah satu cabang dari PT ini. Pada saat saya bergabung di sini, saya akan segera menyesuaikan diri, belajar, melakukan kegiatan harian yang sebaik mungkin, dan saya sambil berjalan, pasti saya dapat belajar dari pengalaman saya, dari rekan-rekan, dan lain-lain. Saya merasa nanti selama 1-2 tahun saya sudah bekerja di sini, saya sudah hafal pola-pola siklus bisnis hariannya, misalkan bisnis tahunannya, dan lain-lain. Dan saya yakin dengan seiring berjalannya waktu, pengetahuan saya akan bertambah. Pada saat pengalaman dan pengetahuan saya bertambah, saya ingin nanti ada kesempatan untuk saya untuk diberikan tanggung jawab lebih. Yang tadinya saya belajar yang sifatnya lebih ke operasional, ke teknis, saya ingin ada kontribusi lebih di mana saya mampu memimpin suatu tim. Nah, saya membayangkan kalau sudah 10 tahun lagi, mungkin saya bisa menjadi, apa misalkan sebutkan aja, kepala cabang di suatu kota, atau memimpin tim marketing di region tertentu, di mana di sana saya tidak hanya sebagai eksekutor saja, tapi saya mampu memberikan kontribusi lebih dengan memimpin tim untuk melakukan eksekusi target ini itu sambil saya akan tetap mengajari siapa ya junior-junior saya sebagaimana saya sebelumnya sudah dibimbing oleh rekan dan atasan dengan baik gitu dan lain-lain. Nanti bahasanya tuh mohon maaf mungkin ada putus-putus ya Pak sinyalnya di sini. Jadi itu adalah kurang lebih yang bisa Bapak sampaikan semacam itu. Nggak masalah Pak Bapak menyampaikan bahwa Anda berimajinasi telah menjadi apa begitu nggak masalah. Toh juga belum terbukti. Tapi Anda punya planning tuh di pergerakan. Memastikan ada di sana sampai 10 tahun ke depan bahkan lebih ada penambahan info, pengalaman, dan Anda ngambil kesempatan untuk mengambil kontribusi lebih semacam itu. Jadi itu adalah hal yang harus disampaikan dengan bahasa yang nanti diperingkas sesuai dengan posisi yang Anda lamar. Begitu. Jadi secara umum terkait dengan pertanyaan itu kayak gitu, Pak. Gitu. Di luar sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang semacam tadi walaupun disampaikan dengan bahasa yang berbeda itu sih. Tadi ada contoh lagi pertanyaan yang apa, Pak? Mohon maaf tadi kurang jelas di sini sinyalnya. Terputus-putus, masih jelas terdengar. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan lagi sepertinya, Pak. Dengar tapi walaupun terputus-putus. Maksudnya background ya, saya sinyalnya agak kurang bagus, Pak. Oke.